Halo teman-teman semuanya yang mengikuti PBK Prajabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Skianisa. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, UPS Tegal. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia, yang mana dosen pengampunya yaitu ada Ibu Nini Hendariati, MPD. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lanjut saja, nggih. Untuk yang pertama, yaitu ada pendidikan dan nilai sosial budaya. Pendidikan dan nilai sosial budaya tidak dapat dipisahkan karena diharapkan pendidikan berkebudayaan mampu mengeksplorasi potensi peserta didik, sehingga menjadi manusia yang berkarakter. Kemudian selanjutnya ada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan sesuai dengan kodrat anak, yaitu ada dua, apa saja? Yang pertama ada kodrat alam, kemudian ada kodrat zaman. Nah, kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru harus mampu memberikan teladan, yaitu yang namanya guru yaitu digugu dan ditiru, seperti itu. Kemudian ada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bisa dilihat nggih semuanya. Ada pendidikan sistem Among. Apa itu sistem Among? Jadi, sistem Among adalah suatu sistem kependidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Sistem tersebut sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya ada dasar-dasar pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus memahami dan melaksanakan dasar pendidik. Nah, apa aja sih? Yang pertama yaitu ada Ingarso Sungtulodo. Apa sih itu artinya? Artinya yaitu di depan memberikan teladan. Jadi harus memberikan teladan bagi yang di belakangnya. Kemudian yang kedua yaitu ada Ing Madyo Mangun Karso. Apa itu artinya? Di tengah-tengah itu memberikan semangat, memberikan motivasi, serta memberikan cita-cita. Kemudian yang ketiga yaitu ada Tutwuri Handayani, yang artinya yaitu di belakang memberikan dorongan, yang mana sebagai guru di belakang memberikan dorongan kepada peserta didiknya, sehingga peserta didiknya bisa mencapai atau memahami pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian ada pula yang saya percaya mengenai peserta didik dan pembelajarannya di kelas sebelum saya mempelajari topik ini, yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada pembelajaran berpusat kepada guru. Nah, ini. Kemudian ada guru belum mengeksplor inovasi pembelajaran, kemudian guru pun belum mengeksplor mengenai potensi peserta didik, sehingga di sini guru sendiri tidak dapat atau tidak memahami atau belum memahami mengenai potensi apa saja yang ada di peserta didik. Kemudian berikutnya yaitu ada peserta didik belum memahami materi pembelajaran sebelumnya. Nah, ini juga penting. Seharusnya peserta didik itu sebelum melanjutkan materi berikutnya, alangkah baiknya harus memahami materi sebelumnya terlebih dahulu. Kemudian ada pula, nah ini, baik, selanjutnya ada hal-hal yang berubah setelah mempelajari topik 2 ini. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada guru harus menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi fungsi guru di sini yaitu tidak hanya memberikan pengajaran ketika di kelas saja, namun harus menuntun dari awal pembelajaran sampai akhir. Kemudian ada pula guru harus mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik tersebut. Nah, untuk yang poin ini perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya untuk pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan porsinya masing-masing dan kemampuan peserta didik. Ada yang kemampuannya atau gaya belajarnya itu dengan audio, dengan visual maupun audiovisual. Kemudian ada pula pendidik harus berpihak kepada peserta didik. Jadi di sini guru harus berpihak
atau harus mengedepankan peserta didik. Peserta didiknya harus lebih aktif daripada gurunya. Kemudian ada pula pendidikan harus menerapkan sistem AMONG, yang mana sistem AMONG ini sudah saya jelaskan atau sudah saya paparkan di slide sebelumnya, nggih. Nah, ini yang dapat saya refleksikan di kelas saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, menjadi guru teladan bagi peserta didik, kemudian membudayakan 5S. Apa saja? Yang pertama ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini dilaksanakan sehari-hari ketika di kelas maupun di luar kelas. Kemudian ada menjadi guru disiplin dan mengupgrade kemampuannya. Jadi sebagai guru kita juga jangan hanya terpacu pada materi yang kita ketahui saja, tetapi kita harus mengupgrade kemampuan diri kita agar tidak tertinggal dengan perubahan zaman seperti itu. Kemudian ada memotivasi peserta didik. Kemudian menerapkan model atau metode sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, di sini jadi harus menerapkan model dan metode sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik dengan gaya belajar visual atau audio maupun kinestetik harus disesuaikan dengan masing-masing gaya belajar mereka. Kemudian, nah, demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman.